sejak tahun 2015 yang menyediakan berbagai motif batik mulai dari macam motif batik khas Kabupaten Kediri seperti motif jaranan, simpang lima judul, nanas, anggrek. Dan batik Lokatarak ini juga merupakan salah satu pelopor batik di Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang sudah dipelajari selama satu semester ini, teori yang sudah dipelajari selama satu semester ini, dan juga bersangkutan dengan UMKM antara teori dan juga pada realitanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafika Putri Ramadhani, NIM 10111910063, dan bersama rekan saya Yusnia Halimati Satria NIM 10111910087. Yang pertama yaitu mengenai spesifikasi pekerjaan, di mana spesifikasi pekerjaan dalam teori yaitu persyaratan kualitas minimum orang agar dapat menjalankan pekerjaannya itu dengan baik. Dalam implementasi batik Lokatarak ini, karena karyawan batik itu membutuhkan keahlian yang khusus, maka batik Lokatarak ini juga membutuhkan kandidat karyawannya yang mempunyai keahlian dalam membatik. Yang selanjutnya yaitu training. Training sendiri dalam teori merupakan pelatihan terhadap karyawan baru dengan memberikan keterampilan yang dibutuhkan. Implementasi dalam UMKM batik Lokatarak ini, dalam hal ini proses trainingnya itu dilakukan selama 2 minggu. Yang selanjutnya yaitu mengelola dan revisi karyawan. Mengelola dan revisi karyawan yaitu pemberhentian kerja akibat tidak mematuhi peraturan. Nah, di batik Lokatarak ini terdapat beberapa aturan seperti harus datang jam 7, kemudian selalu jujur, selalu ramah kepada pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, jika ada aturan yang tidak ditaati, yang pertama mungkin adanya peringatan dari manajer, dan apabila karyawan tersebut masih melanggar sampai 3 kali, maka karyawan tersebut akan diberhentikan dalam bekerja. Yang selanjutnya yaitu tentang proses perekrutan karyawan. Dalam teori ada beberapa tahapan proses perekrutan karyawan, yaitu yang pertama memasang iklan, kemudian memproses lamaran kerja, dan akan dilakukan interview. Setelah itu memilih kandidat yang sesuai, dan setelah memilih kandidat yang sesuai maka akan dilakukan membuat kontrak kerja bersama manajer. Nah, itu juga dalam UMKM batik Lokatarak ini. Yang pertama, tahapan dalam batik Lokatarak ini, batik Lokatarak ini mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, tahapannya yaitu yang pertama promosi dari mulut ke mulut. Kemudian setelah promosi dari mulut ke mulut, maka ada beberapa kandidat yang ingin melamar dan membawa CV ke tempat. Kemudian akan dilakukan wawancara, dan jika sudah sesuai dengan kriteria, maka calon karyawan ini akan bekerja atau bisa bekerja dan membuat kontrak kerja yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu bayaran berdasarkan kinerja. Bayaran berdasarkan kinerja teori yaitu memberikan kenaikan bayaran berdasarkan kinerja mereka. Nah, di UMKM batik Lokatarak ini memberikan gaji lebih kepada karyawan yang bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti contoh, apabila ada karyawan yang mempunyai ide motif batik yang baru dan itu bagus, maka manajer akan memberikan upah lebih kepada karyawan tersebut. Etika relasi karyawan berperilaku bijaksana. Etika relasi karyawan berperilaku bijaksana yaitu hubungan antara karyawan dan mendorong karyawan untuk berperilaku bijaksana atau mematuhi peraturan yang ada di tempat kerja. Nah, di UMKM batik Lokatarak sendiri ini diajarkan untuk membentuk rasa kekeluargaan antar karyawan maupun atasannya. Selain itu, karyawan batik di Lokatarak ini diharuskan untuk selalu ramah kepada customer-nya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses penilaian kerja. Nah, proses
proses penilaian kerja ini biasanya mengevaluasi kinerja karyawan terhadap kinerja yang dilakukan dan biasanya berpengaruh pada gaji. Nah, untuk UMKM Batik Nusantara sendiri biasanya itu meningkatkan kinerja karyawannya juga dengan tetap mengawasi dan juga mengevaluasi ketika proses pembuatan batik itu sendiri, dan juga tetap menjaga kualitas dan standar yang sudah ditentukan, dan owner memberikan motivasi terhadap karyawan agar lebih baik lagi dan juga lebih selalu memberikan yang terbaik untuk karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menyusun bayaran strategis. Nah, secara teorinya biasanya ini dapat berupa kompensasi yang diberikan karyawan yang meliputi semua bentuk bayaran yang akan diberikan kepada karyawan. Nah, untuk pembayarannya ini biasanya bisa berupa pembayaran finansial secara langsung ataupun gaji, bonus, dan juga adanya pembayaran finansial secara tidak langsung, biasanya berupa liburan dan juga asuransi yang diberikan yang sudah ditanggung oleh pihak pemilik usaha ataupun owner ataupun perusahaan. Nah, selanjutnya ada di Batik Nusantara sendiri atau UMKM Batik Nusantara ini, untuk menyusun bayaran strategisnya ini biasanya bayarannya menyesuaikan dan juga menyesuaikan standarnya, dan juga adanya bonus atau saat dilakukannya lembur karena banyaknya orderan dan juga pembuatan batik seperti itu. Dan ada keselamatan, kesehatan, dan risiko pengelolaan. Nah, untuk ini sendiri biasanya mengurangi kondisi yang menyebabkan kecelakaan dan tindakan kecelakaan. Keamanan di Batik Nusantara sendiri ini itu penting dikarenakan apa? Dengan meningkatnya keamanan maka akan mengurangi tingkat resiko untuk mengalami kerugian dan juga pastinya meningkatkan keuntungan. Nah, di UMKM Batik Nusantara ini sendiri untuk selalu diingatkan setiap karyawannya saat melakukan proses pembuatan maupun distribusi untuk selalu safety, karena dengan selalu safety itu sendiri mereka juga akan memberikan efek atau dampak yang baik pula, entah itu dari konsumen ataupun pelanggan, seperti itu. Kemudian untuk mengelola sumber daya manusia secara global, nah dari UMKM Batik Nusantara ini tentunya memiliki beberapa prestasi, yang salah satunya yaitu prestasi UMKM Kediri Shopping Festival Award pada tahun 2020 sebagai juara satu terbaik, dan juga salah satunya ada juga dari Radar Kediri Award sebagai batik budaya. Nah, karena apa, di Batik Nusantara ini selalu meningkatkan dan juga menjaga kualitas dan kuantitas dengan memberikan motif-motif terbaru juga, dengan selalu memberikan motivasi terhadap karyawan juga agar selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen. Nah, salah satunya motif-motif yang diberikan itu seperti jaranan, terus ada juga motif dari Simpang 5, terus ada juga motif nanas. Nah, motif-motif tersebut itu merupakan motif khas lokal dari Kabupaten Kediri. Nah, untuk tantangannya sendiri dari Batik Nusantara ini kesulitan untuk mencari sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang membatik di sekitar, karena kan dari ownernya sendiri itu ingin mendapatkan karyawannya itu yang ahli membatik itu dari sekitar sini, dari Kabupaten Kediri sendiri, orang-orangnya yang dari Kabupaten Kediri, dan juga untuk rencana kedepannya itu ingin membuka cabang baru sebagai pusat oleh-oleh di Kediri. Sekian video dari kami, apabila ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.